Streaming short series RCTI Plus gratis. Gak apa-apa, yang penting kan Tadi sih kita berdua diperiksa dulu karena harus ada pemeriksaan lanjut lagi untuk tindakannya gitu. Kalau mama kan ada ronsen dulu, kalau aku juga nanti akan diarahkan ke dokter spesialis yang lain, yang spesialis saraf, karena ternyata bukan sekedar bolong, udah dalam banget deh pokoknya sampai udah berubah warna gitu. Tapi kamu pengennya kalau gigi itu masih pengen dicabut atau ditambah? Kan aku nggak ngerti dari pengennya gimana caranya pengennya. Nggak gini, kayak mama kan sempet ya lagi tuh lubang bolong, mama masih bertahan, coba ditambal tapi ternyata pas udah maksimal, udah sakit baru ya udah mau nggak mau nyerah dokter dicabut gitu. Jadi sebenarnya ini udah dua kali ditambal tapi udah lepas lagi, jadi ternyata udah makin parah gitu. Harus maksudnya endingnya kayak harus di Iya, Kalau entah akhirnya bagaimana. Di sebelah atas ya kak? Iya, ditaring kanan kiri. Oh yang di belakang Taring. tarik. Atas. Oh oke, atas. Kanan kiri. Mm-mm. Oh yang karies kanan kiri. Jadi kalau seandainya pun kamu akhirnya dicabut dua-duanya nggak masalah tuh. Pakai bracket. Ya, makanya kan dokternya ini juga memikirkan estetikanya kan. Iya. Entah ditambal atau ditambahin crown atau bagaimana kan. Iya sih bener, dokter yang lebih ngerti. Iya. Kalau gigi emang maksudnya ke lubang itu emang udah lama kamu maksudnya dibiarin atau emang mungkin nggak apa-apa nih atau sekarang baru berasa nih? Itu pernah berasa, abis itu ditambal langsung ke dokter Belly kan di sini juga. Terus sekarang udah lepas lagi, tapi karena jadwalnya susah ketemu kan, dokter Belly juga sibuk kan. Jadi sekarang udah makin parah aja gitu. Penyebab lubang apa sih buat tahu? Kayaknya. Kamu dulu suka permen Nih katanya. sebenarnya dari mereka kecil memang udah karies gitu, emang udah yang reges dari Andra sama Nia tuh memang dari kecil udah begitu, jadi memang udah sering bolak-balik ke dokter ya karena gitu, jadi nggak bener-bener yang merasakan gigi utuh gitu. Nah jadi kayak ternyata sampai dengan sekarang sampai besar ternyata masih masalah ya dengan lubang gitu. Kayaknya gula sih, suka manis soalnya. Permen. Iya, permen, susu, apa pokoknya coklat gitu, makanan manis. Berarti emang bukan dari, maksudnya kan ada tuh mama bisa pernah bolong. Mungkin juga, tapi karena emang aku dan Andra itu suka banget makanan manis, jadi tambah parah lagi kerusakannya mungkin. Oh gitu. Kalau Taira tadi gimana di dalam? Iya. Aku juga kan memang tadi yang sempat dijelasin ya, aku sebenarnya memang statusnya masih pakai behel bracket, sebenarnya udah lama juga lagi tuh pakai, bisa lebih dari 5 tahun karena aku kontrolnya nggak rutin gitu. Nah sebenarnya belum selesai gitu, dari terakhir aja tuh sebenarnya kayak setahun lagi udah selesai. Nah karena aku kontrolnya jarang, jadi mundur terus waktunya. Kemarin sempat pas bikin video klip, dokter lepas dulu deh biar nggak kelihatan, lepasnya kelamaan. Jadi karena statusnya belum selesai, jadi nggak pakai retainer gitu loh yang bening, ngegeser lagi gitu kan. Nah, mau nggak mau ya sekarang sudah saatnya harus pasang bracket lagi, behel lagi. Nah kebetulan udah berubah struktur gigi lagi yang di bawah karena udah dicabut gitu. Jadi dokter sempat menyarankan harus ronsen lagi biar penanganannya maksimal gitu sih. Berarti masnya intinya pengen behel gitu ya? Iya harus sih. Pengen rapi ya, semua gigi. Iya karena memang sebenarnya kayak suami mengarahkan dari awal kayak lebih ke yang pakai bracket aja, pakai behel aja. Maksudnya kan aku sempat kayak pakai apa namanya veneer ya gitu-gitu kan, yang langsung instan cepet. Enggak, kata suami yang lebih alami aja, pakai behel aja biar bener-bener sudah bentuknya rapi baru gitu kan, kayak lebih ke whitening alami gitu, lebih kayak gitu sih. Kayak nggak apa-apa lama sabar, tapi kalau udah rapih kan ya lebih enak lah perawatannya kalau gigi asli sendiri daripada entah pakai mahkota, entah pakai veneer kan takutnya kita nggak tahu bagian gigi dalam kita bagaimana, seperti itu sih. Juga dulu tadi sempat bilang sempat pakai karena syuting video klip jadinya dibuka. Jadi dokter bilang memang statusnya aku sebenarnya belum selesai si behel ini, makanya masih miring-miring gitu. Makanya ini baru sempat kembali lagi, ya udah periksa lagi. Yang aku bilang karena
berubah, struktur bawahnya udah ada yang copot, udah ada yang dicabut giginya, jadi kayak dari awal lagi gitu loh. Tadi sih aku tanya kurang lebih berapa lama ya dokter kira-kira sampai selesai? Bisa setahun lagi Ira gitu. Dari sampai masang itu. Dari nanti aku mulai pasang kurang lebih setahun kemudian baru bener-bener rapi. Ya kecuali gitu dokter kan bilang, ya kecuali kayak memang Ira kebutuhan mau syuting video klip yang memang detail banget, kalau Ira mau lepas dulu lepas. Ya tapi kalau bisa jangan lama-lama. Nah ini udah kelamaan lepasnya. Tahun. Udah setengah Karena tahun. syuting video klip Mama Desember tahun lalu. Sekarang baru. Sampai lupa ya. Iya. Lupa umur. malas itu kebanyakan malas ya kadang. Sebenarnya Nia juga nanti mungkin akan pakai bracket lagi. Dulu aku pakai behel kan dari SMP sampai SMA. Bentar doang karena emang nggak terlalu parah. Dan nggak ada yang dicabut. Jadi ya udah masih beginilah, cuma geser karena retainer aku yang bagian bawah patah. Karena begini. Bukan karena malas pakai retainer. Enggak malas pakai retainer. Jadinya ya atasnya juga ikutan nggak bisa pakai retainer yang itu karena bawahnya udah berubah jadi dorong-dorongan. Bukannya sempat lagi tuh dibuatin lagi sama dokter Belly? Iya, tapi tetap nggak sama. Karena udah bergeser ya. Ini kan gigimu lubang karena kamu bilang karena permen atau yang manis-manis. Iya. Jadi sampai mikir kayaknya gue harus benar-benar rawat gigi dan maksudnya takut ini lagi, apalagi dua-duanya lubang ya kalau nggak salah. Solusinya adalah kayaknya aku harus rajin-rajin konsultasi ke dokter Belly gitu. Karena aku suka banget makanan manis. Dan mungkin kayaknya kamu kalau mau tidur malah sikat gigi kali. Ya itu juga kadang-kadang. Tapi Kak Ira tipikal yang maksudnya kalau ke anak ya udah kalau untuk konsumsi makanan cepat ngasih tahu nggak boleh makan ini takut gigi ini. Justru dari kecil aku yang kebablasan, aku kecolongan. Yang mereka kan memang karena aku kerja jadi nggak yang ASI eksklusif, jadi memang di selang-seling susu formula. Nah itu biasanya kan kalau yang rajin kan mereka nggak dibiarin tidur dengan botol kan, kayak dikasih bilasan air putih atau apa gitu ya. Nah ini aku ngebiarin mereka pakai botol sampai besoknya lagi, dan disitulah makanya dari kecil mereka udah karies. Berarti gitu. ini jawabannya. Iya emaknya, karena kan nggak yang terlalu ngerti gitu kan. Baru pas ngeliat yang lain, oh harus ada 2 botol, satunya lagi air putih. Jadi kira-kira si anaknya kalau udah pules udah kasih yang air putih biar dia nggak nempel susu manisnya itu gitu sih. Berarti istilahnya mama nggak pernah negur ya, karena mama udah kayak gitu. Karena yang bersalah mamanya. Iya sih, emang nggak pernah negur. Ketahuan deh mah. Ternyata biangnya. Tapi sekarang kamu lebih tipikalnya mikir apa? Mikir apa? Mama gitu. Gara-gara mama nih gitu. Tipikal kamu sekarang mikir apa? Ya udah terima nasib aja. Toh kan di sini kita konsultasi juga, jadi diperbaikilah gitu kesalahan-kesalahan mama. Kan bisa nanti ya selanjutnya ke anaknya Nia pelajaran. Oh Iya. berarti harus dari kecil gini gitu. Kayak step mamanya juga kan kayak harusnya setiap mau tidur harus sikat gigi dulu kayak gitu-gitu loh. Disiplin seperti itu yang memang pelajaran untuk selanjutnya gitu kan. Jadi akhirnya ya karena mungkin aku dulu juga nggak terbiasa dengan rutinitas itu gitu kan, dan aku juga termasuk giginya kayak baru ke dokter gigi itu udah besar gitu kan, baru cabut tambel gitu, jadi nggak terlalu ngerti. Nah termasuknya anak-anak malah sedini mungkin aku ajak mereka ke dokter gigi. Kayak untungnya tuh kamu cabut dari umur berapa udah biasa ya kak? Dari TK bolak-balik dokter gigi. Minimal 6 bulan sekali gitu ya biasanya. Gitu, jadi kayak untungnya mereka masih nggak kapok gitu ke dokter gigi. Nah tapi ternyata sampai besar itu akibat kelalaian orang tuanya, nggak ngejaga, nggak ngedisiplinin, akhirnya ternyata imbasnya sampai besar gitu. Iya berarti kamu kedepannya harus lebih Buat rajin. anak-anak ya. Karena mungkin alasannya karena aku lebih sering iklim ketar, mungkin kita nggak tahu. Iya. Nah, apa nih maksudnya nyanyi atau apa? Iya. Kita nggak tahu. Makanya emang sebenarnya salah satu insecurities aku itu karena gigi aku itu udah mulai bolong dan karies. Oh, jadi kayak Fajar sad girl. Enggak ya guys. Ya pokoknya begitu. Aku juga emang udah lebih rajin dibanding dulu untuk sikat giginya. Kalau buat kamu seberapa penting sih untuk perawatan wajah, terutama gigi nih? Gigi ya penting banget karena yang seperti tadi dibilang in frame kan. Ya nggak apa-apa lah kalau misalkan aku nggak in frame gitu, tapi kan aku in frame jadi semakin termotivasi sih untuk merawat gigi. Benar. Kan mama ngarahin nggak, maksudnya kamu harus gini. Enggak. Emang kamu ya udah kamu ke jalurmu tetap entertain tapi ke
Oh, enggak sih kalau sekarang karena aku ngikutin algoritma netizen aja. Ternyata aku rame Medsos banget di, boleh nyebut, Nggak boleh. TikTok. Nggak boleh. Oh boleh. Oh. Ternyata aku rame banget di TikTok. Mudah-mudahan besok atau lusa udah nyentuh 100k followers ya. Amin. Soalnya udah 98, berapa gitu. Lebih senior. Tunggu. Di TikTok kamu yang paling viral apa? Video apa? Video Velocity Menyon. Coba gimana? Duk tak duk tak duk tak duk tak duk tak duk. Alis. Alis juga bisa duk tak duk tak duk tak duk tak duk. Kalau hidung banyak orang bisa ya. Itu yang ngajarin apa emang kamu emang Nggak ada. skill itu? Enggak, emang dari kecil kayaknya ya. Emang dari kecil sebenarnya dia suka ngelawak gitu yang kadang-kadang apaan sih, tapi ternyata itu alhamdulillah banyak endorsan dari situ ya. Iya, alhamdulillah karena netizen yang random request itu akhirnya aku baru tahu ternyata aku sebisa itu untuk menggerakkan ini. Jadinya rame. Yeay. Ternyata jadi komedian. Berarti mama terserah maksudnya aku Nia nggak harus nyanyi nggak apa sih, yang penting sesuka dia di entertain atau seperti apa. Ya kalau aku lebih ke memang yang ngalir, yang penting selama itu baik dalam arti ya memang yang halal gitu kan kerjaannya di jalan yang benar. Dia happy ya dia lakuin aja, yang penting dia pede. Kan aku sempat bilang banyak bulian loh di entertain, apalagi dengan dia aneh-aneh gitu kan. Ya udah dia udah biasa, kayak ya udah biasa dia jawabin dengan santainya dengan gaya dia. Ya udah, aku sih lebih kembali ke niatnya, yang niat nyaman jalanin. Kalau kamu gak nyaman ya kamu harus berpikir lagi ke depannya apa nih gitu, banting setir kah ke kerjaan apa. Tapi ternyata dia masih bertahan di dunia entertain. Karena aku juga udah mulai casting untuk kayak entah sinetron atau film gitu. Terus kalau single juga emang masih proses. Siapa tahu kan dari sini mungkin liriknya kan Iya, lirik dong. Di zoom banget ya, sampai karyasnya kelihatan. Enggak kok Kak, enggak segitu berarti ya. kamu istilahnya tipikal ya udah lah, meskipun cewek ya ngapain harus jaim ya, apa emang kamu suka yang ya udah natural gua aja seperti apa. Sebenarnya tadinya tuh masih estetik gitu kan. Awalnya dari IG kan aktifnya, ternyata di TikTok juga seru. Akhirnya kalau IG kan harus estetik nih, di TikTok ternyata bisa bebas ya. Nah pas bebas ini aku nge-live sama followers aku, kok jadi diri sendiri lama-lama gitu. Oh akhirnya ya udah kayaknya emang begitu. Tetap sih di IG jaim ya, gimana kan ada di follow Ira Suara, Benigno, Isdalia. Masa mau kayak di TikTok gitu kan, jadi merekanya yang malu malah kan. Ngebedain brandingnya di TikTok sama IG, maksudnya di IG lebih dalam, kalau di TikTok lebih biar seleb aja. Nah sebenarnya sekarang masih begitu, cuma nanti pelan-pelan akan disamain biar nggak bingung dua muka jadinya kan. Kalau mamanya sih masih berharap untuk dinyanyi ya, biar bagaimanapun kan kayak dia kan kuliahnya kan kuliah musik dengan majornya vokal. Ya minimal ya harus ada yang nyangkut di nyanyi. Ya kalau sahabat tahu komedian yang bisa nyanyi, dia juga bisa nari juga, ngedance ya kenapa enggak gitu kan. Maksudnya lebih ke multi talenta gitu kan ya, kenapa enggak. Acting juga dia sudah mulai mencoba casting dan lain-lain, ya nggak masalah sih gitu. Mama masih mau usaha. Masih tetap Aku lah juga- sayang. Aku juga emang masih berusaha untuk bikin single itu dan Tes suara. tes. Kok dangdut ya, udah dangdut. Dan kebetulan alhamdulillah kan Mama Isda juga nge-support kita latihan vokal. Ada guru vokalnya, kita disupport Mama Isda di fasilitasi untuk latihan vokal sampai dengan sekarang. Bukan cuma Nia, aku juga. Jadi kayak ya sayang juga kalau Nia nggak ada profesi ke nyanyinya diterusin gitu. Coba Apa rencana? Iya masih rencana. Agak apa-apa, Coba kamu tes udah nyanyi. bocorin atau- Enggak ada. belum Kalau enggak mau sampai nyanyi, Enggak. ngetes suara kamu aja. Lagu apa? Lagunya mama boleh. lagu yang paling kamu. Lagu pop juga nggak apa-apa, nggak Lagunya harus dari dangdut. suara boleh. Apa ya kok jadi Ada pop, ada komplain kalau dangdut. kayak begitu. Nah, genrenya mau lebih ke apa sih, Mak? Mau dangdut apa pop? Kalau kamu genre pengennya. Antara Melayu. Kalau yang lain banyak support udah di dangdut aja, lebih begitu sih. Tapi kembali lagi, ya Iya ya. ini ya. Tubi-tubi yang kau berikan, cintaku bertepuk sebelah tangan
tapi aku balas senyum keindahan. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta, bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Pemirsa, terima kasih sudah ikuti kegiatan aku, Kakak Nia, Andra, Papa di Dokter Gigi. Tadi ada Dokter Belly, Dokter Gary. Ya, sampai jumpa lagi kegiatan kami selanjutnya. Jangan lupa sikat gigi. Iya, hati-hati, karies.